Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun yang akan menjadi fokus kita adalah di ayat yang ketiga. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada manfaatnya, perkataan yang tidak ada gunanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan ayat pertama, bahwa sungguh orang yang beruntung itu diantaranya termasuk orang-orang yang menjaga lisannya dari kesia-siaan, menjaga ucapannya untuk senantiasa berkata yang baik, melafalkan kata-kata yang baik. Pemirsa, orang mukmin adalah orang yang menjaga lisannya, selalu bertutur kata yang baik, bertutur kata yang bijaksana. Jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari ini kita lebih banyak ngomong tapi minim aksi. Jangan sampai kita hanya omong doang tapi kita tidak membuktikan. Itu diantaranya. Nah, dalam interaksi dengan orang lain, maka kita berusaha menjaga lisan kita agar lisan kita tidak menyinggung orang lain atau sengaja untuk menyinggung orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita secara nggak sengaja ya gojol-gojolkan dengan teman, saling memberikan jok-jok kepada temannya. Nah, ini yang perlu kita waspadai adalah jangan-jangan ucapan-ucapan kita, jangan-jangan perkataan-perkataan kita ini ada yang menyinggung perasaan teman-teman kita. Maka kata Nabi, asyumtu hikmatu wa qalilan fa'iluhu. Jadi sungguh bijaksana orang yang diam, tapi banyak orang yang tidak memahaminya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lisan kita itu mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang memang tidak bermanfaat, banyak guyon, banyak tertawa ya. Itu termasuk perbuatan-perbuatan yang mubadzir. Rasulullah tidak banyak bicara tapi banyak senyum. Rasulullah hanya berbicara dikala dibutuhkan. Nah, inilah suri teladan dari Rasulullah. Maka hendaknya kita juga begitu, berbicara sesuai kebutuhan, lebih banyak mendengar, lebih banyak menyimak, berbicara hanya ketika kita memang dibutuhkan, karena kita takut jangan-jangan ucapan kita yang terlalu boros dikeluarkan itu sekedar bualan dan tidak manfaatnya, alias sia-sia. Nah, mengapa? Inilah rahasianya. Kenapa Allah mengkaitkan antara orang yang menjaga lisannya, tidak bicara yang tidak ada manfaatnya, itu dengan kesuksesan. Betul. Jadi orang yang bekerja keras, orang-orang yang sukses atau orang-orang beruntung itu memang tindakannya banyak, actionnya banyak, bicaranya hanya sedikit.
Karena dia sibuk untuk mempraktekkan. Tidak sibuk hanya ngomong, apalagi mengkritik ya. Apalagi hanya sekedar ini untuk mengkomentari saja. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jangan meniru misalnya hiburan-hiburan entertainment yang misalnya ada lawakan-lawakan. Itu mereka kan karena memang dibayar, kepengen mendapat bayaran. Mereka tujuannya untuk menghibur. Nah, ini beda konteksnya. Nah, konteks dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga perkataannya dari ketersinggungan orang lain, atau menjaga perkataannya agar tidak sia-sia, agar tidak terbuang percuma. Maka pesan Rasulullah, ucapkan kata-kata itu sesuai dengan kebutuhannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa contoh, beberapa kasus ya. Jadi ketika dalam pergaulan sehari-hari, terus kita menemui teman-teman kita yang banyak ngocrosnya, banyak omongnya. Nah, rasanya di hati kita ini kurang nyaman. Nah, begitulah juga ketika kita ini banyak ngomong, banyak menguasai sebuah forum, tidak menghormati yang lain, maka disitulah dibutuhkan seorang bijaksana yang mau mengatur bagaimana ritmenya, bagaimana saat yang tepat untuk bicara, saat yang momen yang bagus untuk bicara, sehingga apa yang kita keluarkan yang memang itu nikmatnya Allah SWT itu tidak sia-sia. Jadi sangat betul sekali jika ayat qad aflahal mu'minun, keberuntungan orang-orang muslim adalah dari lisannya, dari perkataannya. Mutiara lisan ini harus kita jaga. Kita gunakan di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di momen yang tepat. Itulah sesungguhnya hakikat orang muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua juga begitu. Ibu, anak, ya, ayah, ya, atau Pak D, Pak Ali. Hendaknya juga memberikan tausiah-tausiah yang diperlukan. Saya sering mendapat curhat dari anak-anak remaja, dari para siswa ya. Itu si ibu banyak ngomong, itu si bapak banyak ngomong. Nah, ini sebuah otokritik ya bagi para orang tua. Hendaknya dalam memberikan tausiah itu secukupnya saja. Memberikan nasihat ya berupa lisan ini itu secukupnya. Jadi tidak menguasai. Berikan kesempatan anak untuk menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan keluhan hatinya. Jadi tidak hanya orang tua yang menguasai. Kalau bisa diajak bicara, gimana nak, ada yang mau disampaikan, gimana nak, ada yang mau mau dipesankan atau apa. Nah, itulah pesan yang luar biasa di Quran surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Semoga kita bisa mempraktekannya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.